Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Masyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Saya warga jamaah dan masjid At-Taqwa ingkang Allah mulyakaken. Monggo sareng-sareng kita aturaken raos syukur dhateng Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun niki kula aturaken dawuh-dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang terkait kalih apa nggih akhlak atau perilaku sehari-hari atau sesuatu yang sering terjadi wonten ing lingkungan kula panjenengan sedaya bahkan tenggene diri kita sedaya. Termasuk dawuhipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul 'itas. Gusti Allah niku rindu tenggene wahing. Kula jenengan sering wahing. Wahing niku tandane napa? Jebret-jebret niku kebres. Allah rindu. Tapi nek tenggene napa kelakepan ning gak rindu. Wa yakrahu lan sengit Gusti Allah atas uga ing angop. Angop nggih ngoten niku. Fa idza atasa ahadukum wa hamidallah kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyakula lahu yarhamukallah. Nalika diantara kalian niku wahing lajeng maos alhamdulillah niki bahasane hak atau mungkin katakan sangat diharapkan bagi seluruh orang-orang muslim sing mireng tenggene wahinge kancane niki yen to maos yarhamukallah. Iki akhlak. Kadang-kadang digojlok gak ditungakne. Ayo kono. Nek kancane wahing nu, ayo kono. Tapi syaratnya nek sing wahing niku maos alhamdulillah. Sing mireng niku sunnah maos yarhamukallah. Terus sing wahing genten ndongakne yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Wahing niku lho iso nukulne beberapa nilai ibadah. Wahing niku iso ndadekne wong liya tukul ibadahe, piyambak sing wahing ya mundhak ibadahe. Makanya Allah merindoi sesuatu yang terjadi pada diri kita yang disebut dengan itos wahing. Menuki telaten uga. Telaten uga. Ini padahal niki ibadah sing tanpa ragat, gak objek, gak usah golek sangu, gak usah golek kendaraan, gak usah macam-macam. Pokoknya metu jebrete bahasane Indonesia apa to ngono ki. Wah iki bahasa Indonesia no. Bersin. Ya wis pokoke wah bersin
Terus tapi niki enten batasan nek tengene kitab fikih niku disunahne alhamdulillah bagi sing bersin niku ketika sampai pada 3 kali bersin. Kalau sudah 4-5 kali niku ketara lek loro niku istighfar. Nek wis bolak-balik niku sambutan daripada wahing niki wau istighfar. Ben gak sida loro. Istighfar. Ketika masih dalam konteks alhamdulillah niki sing mireng rasane sangat ditekankan hakon ala kulli muslim, berhak, berkewajiban mestinya bahasane, tapi hakon menjadi wajib bagi seorang muslim sing midhanget niki ndongakne yarhamukallah. Muga-muga awakmu dirahmati Allah manane. Muga-muga awakmu diparingi rahmat karo Gusti Allah. Awakmu maksudnya sing wahing. Terus ditonjok genten nonjok, dititeri genten ngeteri. Sing wahing bales ndongakne karo sing ndongakne yarhamukallah dengan ucapan yahdikumullah. Muga-muga awakmu diparingi hidayah karo Gusti Allah. Wa yuslihu balakum lan bagusi marang keadaannya awakmu. Lo hebat nih. Dari peristiwa wahing yang kita semua pasti terkena masalah itu, tetapi napa jenenge saged nyebabne tukule pinten-pinten ibadah. Dongakne genten ditongakne ya ngeten iki kan istilahnya berentet, beruntun di dalam perbuatan ibadah. Ya muga-muga jenengan kula niki telaten ngopeni ibadah-ibadah sing gak empane gak keren ngoten lho maksudnya, enggak kemoto, tapi ini ada sunnah, ada hadisnya. Ini perlu kita openi, enggak hal-hal yang sifatnya itu yang sifatnya itu napa nggih terkemuka ngoten. Sifate niku mboten namung sing kemoto-kemoto ngoten mboten. Tapi sing golongan internal individu kita niki juga perlu diperhatikan. Kebres alhamdulillah sing krungu yarhamukallah, balik neng dongakne yahdikumullah, cara bahasa Arabe ngono. Kok gebras jane pilek apa piye? Lah ngono iki gak enek ganjarane ngono kuwi. Gebras udanan piye lah. Enggak ada komentar lain, cukup yarhamukallah dan kemudian dibalas yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Repot ndongakne ngono terus. Ya awake dhewe pengen entuk panen sing akeh ya kudu repot. Repot sing enggak terlalu banyak biaya. Iki perkara wahing. Amat ta'asta'sa'ubu ya, amat tasa'ubu, sedangkan nek angop iki bahasa Indonesia ini napa? Aku SD soalnya. Hah? Apa? Menguap. Nguap kan, angine nguap. Angop. Fa inna ma huwa minasyaiton niku dinisbane tenggene setan. Mergo niku gak pati api. Tengere wong rasa-rasen. Wah, angop. Makanya dinisbatnya tenggene setan. Fa inna ma huwa minasyaiton. Makanya fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a.
Ketika seseorang niki umpane kudu angop, kudu menguap, niki bisa ditekan semaksimal mungkin. Ya jadi belakne ombo-ombo. Melek cara pas disoting angop ngono ya melek. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dohika minhu syaitan. Satemene di antara kalian ketika menguap niki apalagi keluar swara sing ngok ngoten niku diguyu setan, ditertawakan oleh setan, diwelek, wis bentuke ya welek, imbase ya elek. Malah lek enggak kita bisa mengendalikan niki iso dadi geguyonane setan. Niki peristiwa-peristiwa harian yang sering terjadi pada diri kita. Rasulullah memberikan wejangan tata krama di dalam hal seperti itu. Tata krama itu masuk di dalam segala segmen kehidupan sampai persoalane gebres, wahing, angop, enggak luput dari perhatianipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kita itu berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain yang tidak punya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita podo-podo karo wong liya sing gak ngerti hadis wahing, ya berarti nggak ada perbedaan. Ya harus beda. Di dalam hal wahing, hal gebres, hal angop, mesti kita harus berbeda dengan orang yang tidak mengenal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada pahala. Ada pahala. Kita nggak boleh mensia-siakan sesuatu peristiwa yang ketika kita mau memperhatikan itu ada mengandung pahala. Kan gampang golek ganjaran, wahing metu ganjarane, luar biasa. Dengan mengatakan alhamdulillah berarti kan dia memuji kepada Allah. Dan ketika kita mengatakan alhamdulillah, menjadikan orang lain disunnahkan. Perbuatan kita membuat orang lain bisa muncul perbuatan yang sunnah. Ini ku mengatakan yarhamukallah, saling mendoakan, itu muncul dari peristiwa yang terjadi pada diri kita. Jadi kita sak obahe, sak menengi, sak pola tingkah niki ada peluang untuk mendapatkan pahala. Sampai meludah, ya meludah ini sendiri juga tidak lepas dari sorotan sunnahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita meludah niki jangan sekali-kali mengarah kepada kiblat dan juga jangan mengarah ke arah kanan, sebelah kanan kita. Yus mula mengatur, pokoknya nalika meludah ini harus dibelokkan dari arah kanan, sisi kanan kita juga dibelokkan dari arah kiblat. Enggak etis kita itu setiap sholat menghadap Ka'bah, tetapi ketika meludah mengarah kepada Ka'bah. Ketika itu kita lakukan, itu artinya kita berarti melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita hubungan dengan peraturan lalu lintas, nggak boleh mendahului dari arah kiri. Jangan bersepeda kemudian disalib didahului dari arah kiri, dan kemudian waktu itu jenengan ketopaan meludah ke arah kiri.
Terus kono kena lodeh jenengan niku sing salah sapa? Sing salah sinten? Dari sisi ilmu aturan lalu lintas nyalip saka arah kiwa ya salah. Dari aturan meludah memang seharusnya kita meludah ke arah kiri. Jadi aja nyalane sing meludah. Lho ngoten niku luar biasa nih syariat kula panjenengan ingkang dipun ajaraken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hal-hal yang ketoke dibicarane mbane koyo enggak etis, jane tetap etis karena itu menyangkut masalah pendidikan dari Rasulullah. Cuman kita mengatakannya yuk ngono dibahas. Islam itu apa yang enggak dibahas? Kita melihat betapa jembarnya ajaran-ajaranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nyolot enten hadis malih pokoke kula matos cuplikan hadis-hadis sing saged memberikan motivasi untuk nambah ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlul jannati man mala'allahu ta'ala udhunaihi min sana'in nasi alaihi khairan wa huwa yasma'. Ahli surga itu adalah orang, di antaranya ini orang yang Allah memenuhi telinga duanya dari pujian-pujian baik manusia terhadap dia. Gampangane wong ahli swarga niki teng donya niku banyak orang yang memuji tentang kebaikan mereka dan dia mendengar. Artinya dia masih hidup. Ini diantara tanda-tanda ahli surga teng donya niki wis akeh sing muji atas kebaikannya, memuji atas perjuangannya, semacam pahlawan-pahlawan kita. Seluruh rakyat Indonesia nggak ada yang nggak memuji kepada Jenderal Sudirman satu misal. Itu pertanda bahwa beliau adalah ahli surga. Cuman waktu itu juga sudah mendengar beliaunya tentang pujian-pujian masyarakat terhadap kegigihan di dalam memperjuangkan bangsa negara Indonesia. Kalau sekarang kan gigih-gigihan di dalam mendapatkan uang negara Indonesia, kekayaan. Dia mendengar masih menangi pujian-pujian dari masyarakat terhadap langkah perbuatan yang memang benar-benar positif, bermanfaat untuk masyarakat banyak. Jenengan wis tahu krungu sing muji jenengan apa dereng? Jenengan pun nate mireng enten tiyang sing muji-muji jenengan apa dereng? Dipuji apane? Aja. Jenengan ini wis tahu krungu banyak orang yang menyanjung kita atau justru sebaliknya? Nah ngoten niku medeni. Ahli surga itu orang yang banyak manusia memuji kebaikan mereka dan dia mendengar. Nah, tapi ketika kita berbuat baik ya nggak boleh mengharapkan pujian. Nggak boleh mengharapkan pujian dari mereka, itu malah salah. Kita berbuat baik ya berbuat baik, memang kita diciptakan oleh Allah itu agar kita berbuat yang baik-baik.
ya kita berbuat baik atas dasar itu sebagai perintah agama. Kalau kemudian memunculkan pujian-pujian dari manusia terhadap kita, itu adalah sebagian pahala yang Allah beritahukan, Allah tampakkan kepada kita ketika kita masih ada di dalam dunia ini. Itu sebagai upah yang dikontankan di dunia ini, sehingga itu bisa memberikan tambahan spirit, semangat untuk menambah amal-amal yang baik. Ketika kita dipuji oleh orang, ini harus disikapi dengan ilmu tasawuf sebenarnya. Kalau mungkin kita dipuji wong lah ya, nggak usah nguji bojone kadang-kadang ora gelem muji. Bojone dhewe nek megel ora gelem muji, malah ngobrol ngelek-ngelek bapake. Sing wedok ngobrol ngelek-ngelek bapake ngobrol ngelek-ngelek ibuke. Subhanallah, itu namanya bunuh diri itu. Wis ngono kuwi. Kita mungkin merasa bahagia. Bukan mungkin ya, pastilah kalau ada orang yang muji kita itu kita pasti merasa bahagia. Tapi hati-hati, kebahagiaan ini dari sisi mana? Ini harus ada ilmunya. Kita bahagia ketika seseorang itu memuji kepada kita. Ini kebahagiaan kita itu dari sisi bahwa dia yang memuji itu adalah merupakan suatu ibadah yang mereka dapat pahala. Dimuji wong apik dengan kebaikannya itu, yang memuji itu dapat pahala. Nah, kita senangnya dipuji oleh orang. Kalau toh itu mungkin ada yang muji, kita senang karena orang-orang itu beribadah. Dengan memuji saya, mereka beribadah. Dengan beribadah, dia itu mendapatkan pahala. Jadi kita alhamdulillah, dene opo, dari sebab saya menjadikan orang dapat pahala. Bersyukurlah kita menjadi seseorang yang menjadikan orang lain bisa muncul ibadahnya dari sebab perbuatan kita. Jangan menjadi sebaliknya. Makanya enten bahasa lain itu, jadilah kita menjadi orang ini ditertawakan orang itu satu kali saja. Ditertawakan orang itu satu kali saja. Kapan kita ditertawakan orang? Sementara kita orang-orang mentertawakan kita, kita sendiri menangis. Jenengan eling-eling, kapan jenengan nangis wong liya guyu? Kapan? Sing pasti wong liya guyu, jenengan nangis. Kapan? Kapan Bu niku? Ketika kita dilahirkan dalam kondisi sehat, kita menangis, yang nunggoni itu bahasane guyu artine niku marem. Alhamdulillah lancar sehat, Masya Allah. Sedangkan yang lahir itu nangis gak ditulungi. Sekali itu saja peristiwa terjadi pada diri kita, di mana kita sedang menangis sementara orang lain tertawa. Jangan terulang lagi ini.
Mungkin nggak terulang lagi kita menangis, orang lain tertawa. Mungkinkah terulang itu? Mungkin nggak? Sangat-sangat mungkin. Yaitu ketika kita mati karena perbuatannya bejat, jadi pejabat ngerampok uang rakyat. Itu ketika si pelaku itu meninggal dunia, rakyat bersyukur. Ijan cilaka-cilaka ne wong teko diguyu wong, lunga ya diguyu wong, subhanallah. Nah, kita berusaha ditangisi, nangis sekali saja, ditertawakan orang sekali saja. Kita bikin sejarah yang bersifat sebuah perjuangan demi masyarakat, demi bangsa dan negara, semampu kita tentunya, sehingga nanti ketika kita dipanggil Allah, kita tertawa karena melihat pahala yang Allah telah sediakan untuk kita, sementara yang ditinggalkan menangis karena merasa kehilangan. Itu bentuk pujian mereka itu terungkap di dalam tangis yang haru ketika ditinggalkan oleh seorang pemimpin yang memang benar-benar peduli dan bertanggung jawab. Itu niki jangan itu yang kuno. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, terusnya hadis, wa alunar, ahli neraka itu orang yang telinganya dipenuhi dengan caci maki manusia, sementara dia masih mendengar. Dalam kondisi hidup sudah penuh telinganya dengan suara caci maki seluruh bangsa yang merasa diterlantarkan. Yuk gak boleh ngeklaim loh ya, ahli neraka. Ini sebuah statement Rasulullah SAW agar kita tidak menjadi orang yang kedua ini. Allahumma amin. Dan wis nang dunya wis ngomong dong ngelok-ngelok nih karena perbuatannya, kekejamannya, kendolimannya, keserakahannya. Subhanallah, nggak henti-hentinya dalam sejarah selalu diungkap dan diungkap sepanjang masa dari sebuah peristiwa yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan mereka telinganya dipenuhi dengan caci maki dari orang lain. Subhanallah. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan orang yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Berharap kalau panjenengan yang nggak cari pujian, tetapi ketika ada orang yang muji, kita harus merasakan alhamdulillah. Mudah-mudahan itu pertanda kita dicatat sebagai ahli surga. Allahumma amin. Wakatan mungkin manfaat maslahah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Sallallahu sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahil alamin. Al-Fatihah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi